Masih bersama saya Atir Rahmat dan juga Pak Hendrik dari SMP Negeri 105 Jakarta. Tentunya teman-teman juga masih kita membahas mata pelajaran kimia untuk teman-teman SMP yang ada di seluruh Indonesia. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana beberapa materi dan juga pertanyaan-pertanyaan sebagian dari teman-teman yang sudah masuk di line bebas pulsa maupun SMS. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada indikator kedua. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana pembahasan tentang molekul unsur, molekul senyawa itu seperti apa. Baru sekedar penjelasannya. Contohnya juga sudah diberikan kurang lebih tadi. Tapi sekarang akan lebih lengkap tentunya di indikator kedua ini Pak Hendrik akan membahas lebih jauh nih Pak. Baik. Oke. Di indikator yang kedua ini, adik-adik kita akan membahas tentang menjelaskan dengan simbol perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi kalau tadi kita hanya merupakan definisinya saja Kak Atir, maka sekarang kesempatan saat ini kita akan membahas tentang perbedaannya melalui simbol. Ya, biasanya kalau pakai simbol ini adik-adik lebih seneng ini karena lebih mudah diingat biasanya ya. Baik. Oke, baik. Nah, misalnya saya di sini memiliki satu gambaran tentang ada lebih dari satu atom, terdiri dari atom-atom tapi sejenis. Ya, di sini ada gambar yang sama, ya, bundar-bundar putih dengan memiliki dengan dia berteman dua-dua di sini ya. Nah ini, kemudian saya juga punya yang lain, ya. Di sini terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis, walaupun dia mengikat dua-dua di sini, tapi dia memiliki ada satu berbeda, ada warna putih, ada warna biru. Nah, kalau dia molekul-molekulnya ini sejenis ya, atom-atomnya ini sejenis, ini disebut dengan molekul unsur. Ya, kalau ini molekulnya yang berbeda jenis, ini disebut molekul senyawa. Ya. Nah, adik-adik, saya yakin dengan perbedaan simbol seperti ini adik-adik akan lebih mengerti. Nah, sehingga bisa adik-adik pahami dengan seksama bahwasannya perbedaan gambar, perbedaan warna itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang warnanya sama, tapi besarnya berbeda, ukurannya berbeda. Kadang-kadang ukurannya sama, tapi gambarnya berbeda. Ya, kita lihat lagi. Misalnya saya punya soal berikut. Saya punya soal berikut. Berikut ini merupakan model dari molekul unsur. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwasannya kalau molekul unsur apanya yang sama? Atomnya. Betul. Atomnya harus sama. Sekali lagi saya katakan selain dari warna, dari warna, ukuran ya Pak Hendrik. Ukuran juga kita lihat. Ukuran dari gambarnya itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya molekul unsur pasti sama, ya. A dengan D sama. B dengan D sama. A dengan C sama. Gambarnya, modelnya sama, ada yang warnanya hanya satu. Tapi kita perhatikan, di sini ada ukuran yang berbeda, di sini ada ukuran yang berbeda, ya, ada agak lonjong gitu. Ya. Nah, kalau kita bahas satu-satu, di sini sudah warnanya berbeda, ada ukuran satu yang berbeda. Ini berarti terdiri dari 3 atom, 3 jenis atom. Kalau di sini ada warnanya berbeda, ini warnanya sama dengan ukuran sama, itu berarti, berarti ini ada 2 jenis atom. Di sini kita lihat warnanya sama dan ukurannya sama, berarti di sini juga ada 2 jenis atom. Yang A sama ukuran, sama warna, berarti ini ada 1 jenis atom. Maka yang jadi jawabannya adalah yang A. Sudah jelas sekali ya tentunya seperti ya. itu. Baik. Latihan soal yang pertama tadi sudah diberikan pada indikator yang kedua. Kita angkat penelpon terlebih dahulu di line bebas pulsa kita. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Dari di Gorontalo. Rifanto. Yakob. Ya, baik, silakan Rifanto. Yakob. Iya, pertanyaannya Yakob unsur yang terdapat pada ion. Ya, mohon maaf, diulang sekali lagi. Unsur-unsur yang terdapat pada ion. Unsur-unsur yang terdapat pada ion. Baik, terima kasih Yakob yang ada di Gorontalo. Ya, langsung dijawab saja Pak Hendrik, silakan. Baik, sekali lagi adik-adik ya, saya ingin menjelaskan sekali lagi, setiap atom atom terdiri atas yang namanya inti,
ya. Kemudian dia ada elektron. Elektron, inti ini ada proton, ada neutron, ya. Nah, yang bisa melepaskan keluar itu adalah elektron, yang bisa jalan-jalan lah istilahnya ya, itu elektron. Nah, elektron ini kalau dia meninggalkan satu atom, dia akan atom itu akan bermuatan positif, karenanya akan disebut sebagai ion positif. Kalau dia atom itu ketambahan elektron dari luar, maka dia akan disebut ion negatif, ya, karena dia ketambahan elektron. Nah, kalau dibilang unsur-unsur dari ion, saya yakin nggak ada unsur dari ion, ya. Yang ada adalah bahwasannya ion tersebut, kalau ion bersifat negatif atau ion bersifat positif itu adalah ion yang seperti apa. Nah, itu baru kita bisa tahu ya. Tapi unsur dari ion itu nggak ada. Misalnya unsur ion negatif, yang saya tahu adalah kalau unsur ion negatif berarti dia proton dengan elektron tapi tidak sebanyak proton. Dan juga ada neutron di dalamnya, karena di inti atom ada proton dan neutron. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas jawabannya, dan berikutnya kita akan membacakan SMS dari teman kita yang sudah masuk. Ya. Terima kasih di 0821 55633 sekian-sekian. Menanyakan apakah hidrogen sulfida ini termasuk 2 atom atau lebih? Nah, oke. Baik, ini pertanyaan bagus dan sangat-sangat relevan dengan yang sekarang kita sedang bicarakan ya, adik-adik ya. Oke, baik. Kita punya hidrogen sulfida. Nah, hidrogen ini pasti unsurnya ada H. Sulfida ini di dalamnya pasti ada yang namanya sulfur dan oksigen. Ya. Nah, berarti dia punya berapa? 1, 2, 3. Ya, kalau 3 dia berarti ya lebih dari 1 atom. Iya. Baik. Gitu. Apalagi seperti ini ya, adik-adik ya. Ketika kita sudah ini kita nggak tahu lah ya, rumus idanya ini kita nggak tahu. Ya, kita hanya tahunya ini. Ya, ada H, ada S. Berarti dia lebih dari 1 atom. Baik. Sulfida asal katanya sulfur. Ya, sulfur itu kan belerang ya. S. Betul. Pasti lebih dari 2 atom. Ya, sudah cukup jelas tentunya bagaimana penjelasan dari Pak Hendrik. Dan kita akan masuk kepada latihan soal lagi Pak Hendrik agar lebih jelas tadi untuk pembahasan di indikator kedua. Iya. Baik. Indikator yang kedua ya. Tadi tentang molekul unsur dan molekul senyawa begitu sekali, ya. Dengan simbol-simbol. Iya. Baik. Yang pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar pemodelan berikut. Pemodelan ini merupakan pemodelan dari, nah, jadi adik-adik seperti saya jelaskan tadi di awal, bahwasannya warna, ukuran itu mempengaruhi. Ya, warna dan ukuran mempengaruhi. Nah, dari model yang ada di sini kita punya 2 warna, pasti kita punya 2 atom yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat ukurannya bagaimana. Oh, ternyata ada 2 jenis ukuran. Ya, berarti 2. Berarti di sini ada 2 atom yang berbeda. Nah, dalam satu kumpulan dengan 2 atom yang berbeda, ya, seperti ini sama tapi ini berbeda. Dalam satu kumpulan seperti ini ya pastinya apa? Kalau sama tadi unsur, kalau berbeda pasti senyawa. Ya, oke. Gitu. Baik, nah berikutnya kita, kalau tadi dengan sebuah pemodelan atau juga gambar nih Pak, kita latihan soal berikutnya, ini bagaimana nih? Oke. Ya, latihan selanjutnya, soal selanjutnya kita nggak pakai pemodelan, tapi kita mau menginterpretasikan model yang ada itu ke dalam satu tulisan, ya, ke dalam satu tulisan. Jadi bagaimana kita melihatnya dari satu model yang sudah kita biasa lihat dengan tulisan, ya, dengan lambang unsur namanya, ya. Di antara contoh berikut ini yang merupakan molekul unsur adalah, nah, kata kuncinya di sini adalah molekul unsur. Ya, molekul unsur berarti dia memiliki satu jenis atom. Jadi Pak Hendrik sudah mengulangnya beberapa kali, tentunya beberapa kali nih saya jangan sampai salah jawabannya Pak ya. Pasti jawabannya harusnya adik-adik jawab yang C. Ya, karena hanya ada satu jenis oksigen saja. Ya. Kalau kita melalui pilihan yang A, B, dan D juga itu berarti kan sudah lebih dari satu ya Pak ya. Lebih dari satu jenis atom. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas tadi latihan soalnya. Dan juga teman-teman, seperti janji Kak Atir tadi sebelum kita
berakhir acara siaran pendidikan interaktif ini, teman-teman harus bersiap-siap di teleponnya masing-masing karena kita akan masuk pada kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Di sana sudah ada Kak Adit yang siap-siap akan membacakan soalnya pada hari ini. Halo Kak Adit. Halo Kak Atit. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dong selalu tentunya ya. Iya. Iya, Kak Adit sudah siap dengan soalnya? Sudah Kak Atit, dan Sudah. soalnya sih menurut Kak Adit sih gampang sekali ya buat teman-teman di rumah. Wah, kalau apalagi kalau merhatiin dari pertama ya. Betul sekali Kak Atit. Ya, silakan Kak Adit. Terima kasih Kak Atit. Saatnya kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama Kak Adit dalam acara kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, langsung saja telepon di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan ada hadiah menarik buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Ya, sudah siapkah sama pertanyaannya yang Kak Adit akan berikan buat kalian semua? Kak Adit bacain ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, oksigen merupakan unsur poliatomik yang terdiri dari 2 atom O. Partikel penyusun oksigen tersebut A. Atom atau B. Molekul unsur. Sekali lagi, oksigen merupakan unsur poliatomik yang terdiri dari 2 atom O. Partikel penyusun oksigen tersebut adalah A. Atom atau B. Molekul unsur. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, langsung saja telepon di 0800 140 3046. Dan sepertinya ada penelpon masuk. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Fauzan. Iya, dengan siapa di mana? Fauzan di Padang. Ya, Fauzan di Padang. Fauzan, paspornya dulu Fauzan. Cerdik, cermat, cepat, dan ceria. Ya, betul sekali. Langsung Fauzan, jawabannya nih, A atau B? B. B. Yang mana? Yang mana? Molekul unsur. Yakin yang B? Yakin. Ya, betul sekali Fauzan. Jawaban kamu jangan ditutup dulu ya teleponnya karena pihak kami akan meminta biodata kamu. Dan buat teman-teman semuanya jangan patah semangat karena masih banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan saatnya Kak Adit pamit dan kita balik lagi ke Kak Atir. Ya, baik, selamat untuk pemenang dan tentunya memperhatikan dari awal Pak ya. Sudah sangat jelas sekali jawabannya seperti apa. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara seperti biasa. Teman-teman, tadi Pak Hendrik sudah memberikan materinya seperti apa latihan soal. Berikut sekarang adalah kesimpulan ya Pak Hendrik dari apa yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, kesimpulan untuk hari ini adik-adik di rumah bahwasannya setiap zat atau materi itu tersusun atas penyusun-penyusun yang terkecil yang disebut dengan partikel, dan penyusun terkecil yang tidak dapat dibagi lagi itu adalah atom. Atom sejenis berkumpul akan membentuk molekul unsur, sedangkan atom yang berlainan jenis berkumpul akan membentuk yang namanya molekul senyawa. Sehingga adik-adik sekarang bisa lebih jelas lagi. Semoga program kita hari ini bisa mempersiapkan adik-adik lebih matang lagi. Ya, Oke. baik, terima kasih Pak Hendrik atas Sama-sama. penulisan dan juga kehadiran di Studio Televisi Edukasi. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita di siaran pendidikan interaktif dari awal hingga akhir acara ini. Dan mohon maaf apabila ada teman-teman yang sudah mungkin berusaha untuk masuk kepada line bebas pulsa kami atau juga melayangkan pertanyaan melalui SMS atau Facebook. Mohon maaf apabila belum sempat terjawab tentunya ya. Untuk itu mudah-mudahan persiapan ujian akhir sekolahnya seperti yang dikatakan Pak Hendrik lebih matang dan mudah-mudahan sukses ya. Atir Ahmad pamit undur beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum, sampai jumpa.